Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Kita balik lagi di Project Review dan hari ini saya mau ngomongin soal Samsung. Bukan handphone ya, tapi lebih ke software. Jadi buat yang mungkin belum tahu, saya yakin cukup banyak yang nggak tahu karena saya aja baru tahu gitu karena nggak sengaja lihat di YouTube. Nah, Samsung ini baru aja ngegelar acara namanya SDC 2022, SDC. Nah, Samsung Developer Conference. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan mirip-mirip dengan WWDC-nya Apple. Jadi di situ mereka ngomongin soal inovasi dari segi software dan segala macamnya. Harusnya ini bisa setara dengan acaranya Apple tersebut, tapi kenyataannya nggak begitu. Yang pertama, ini acara tuh sebenarnya sama sekali kayak nggak ada hype-nya. Emang sih Samsung juga nggak ada promosi atau nggak menyiarkan secara live, makanya kayak kurang banget hype-nya. Padahal apa-apa aja yang diomongin di acaranya, sebenarnya menurut saya ada yang menarik, tapi karena mungkin pembawaan presentasinya yang kayak rada datar-datar aja, jadi kurang greget. By the way, buat yang pengen nonton acaranya, saya kasih linknya di bawah. Oke, jadi saya akan mencoba merangkum apa-apa yang menurut saya penting dari acara tersebut dan mungkin bisa menjadi hal yang sangat menarik di depannya setelah nanti di-update sama Samsung. Yang pertama, mereka ngomongin soal SmartThings. Ya, mungkin udah pada tahu SmartThings ini adalah bagaimana ekosistem Samsung bekerja dalam satu perangkat, entah handphone, tablet, ya semua itu jadi satu dalam SmartThings. Nah, di tahun 2022 ini mereka bilang bakal punya kolaborasi yang lebih banyak. Dan salah satu yang ditunjukin di acara tersebut adalah kolaborasi mereka dengan Philips Hue. Ya, udah tau lah ya, lampu yang bisa diwarna-warna, ganti-ganti segala macem. Saya udah pernah juga bikin videonya. Nah, fitur yang diomongin di situ ada yang namanya SmartThings Music Sync. Jadi kalau misalnya dulu cuma terbatas di mereka yang punya lampu Philips Hue dengan hubnya segala macam. Jadi ketika kita nyetel lagu, nanti lampunya bisa berubah-berubah warna sesuai dengan vibe-nya segala macam. Nah, ini nanti juga bisa dilakukan lewat smartphone Samsung. Entah gimana spesifikasinya pas nanti diimplementasikan. Cuma menurut saya ini bakal menarik. Tapi apakah itu cuma buat musik atau juga bisa kayak video yang bisa dilakukan lewat Philips Hue? Nah, itu dia bakal kita cari tahu nanti setelah udah dirilis. Habis itu Samsung juga masih ngomongin soal Bixby ya. Saya nggak tahu sih kenapa Samsung masih berusaha banget kayaknya untuk Bixby, karena ya untuk sekarang dari berbagai macam virtual assistant kayak Bixby adalah salah satu yang tidak populer ya, karena kalau dibandingkan dengan Siri atau Google Assistant ya paling kurang. Tapi ya kayak Samsung menolak untuk menyerah, jadi mereka masih mengembangkan Bixby, katanya bakal lebih baik. Seberapa baik ya saya nggak tahu, nanti kita coba aja kalau udah ada. Nah, yang cukup menarik sebenarnya adalah ketika Samsung ngomongin soal TV, di mana mereka mengumumkan layanan yang namanya Samsung Gaming Hub. Ini adalah layanan streaming game yang merupakan hasil kolaborasi Samsung dengan Xbox dan juga GeForce Now. Ini dua nama besar yang nggak usah diragukan lagi kapabilitasnya, dan dengan ada kolaborasi ini, jadi kalau kita punya TV Samsung yang sudah mendukung Samsung Gaming Hub tadi, kita bisa memainkan game-game yang ada di katalognya secara streaming. Jadi karena saya lihat itu ada Xbox, otomatis ya kita juga bisa mainkan game-game dari Xbox Game Pass. Itu menurut saya sangat menarik karena Game Pass punya katalog yang sangat banyak untuk game. Terus kita nggak butuh konsol, hanya butuh TV yang support dan juga joystick. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Fiturnya juga lengkap. Di situ Samsung menyebutkan bakal ada fitur HDR10 Plus serta untuk meminimalisir latency supaya experience gamingnya bisa tetap nyaman. Cuma ya itu dia, kita nggak tahu kapan nih layanan bakal sampai di Indonesia. Terus ya Indonesia kalaupun udah ada kan pasti kita membutuhkan jaringan internet yang sangat stabil dan cepat ya. Jadi kalau ditanya internet cepat buat apa, ya banyak gunanya gitu kan sebenarnya. Tapi itu dia, syaratnya kita butuh TV yang emang udah support, kita punya controller, dan ya internet yang sudah memadai. By the way, soal TV juga nggak sembarang TV Samsung ya, karena di situ juga dituliskan bahwa ini hanya akan baru diimplementasikan. Karena saya nggak tahu bakal dapat yang lama atau enggak. Tapi utamanya adalah TV yang dirilis tahun 2022. Jadi walaupun saya kayak sekarang saya punya TV Samsung yang bisa dikatakan flagship pada zamannya, cuma karena dia rilisan 2020 jadi kemungkinan sih nggak dapat ya. Jadi ya itu dia, cukup disayangkan. Cuman kalau nanti udah ada dan emang bisa dicoba, ya nggak tahu sampai nanti emang kita bisa bener-bener ngelihat sendiri ada di Indonesia. Dan satu lagi yang menjadi highlight terbesar menurut saya tidak lain dan tidak bukan adalah pengumuman tentang One UI 5 ya, software andalan dari Samsung yang kalau buat pengguna Samsung ini ditunggu banget peluncurannya setiap tahun, dan sekarang kita udah sampai ke edisi kelima. Cuma kalau kita lihat sebenarnya cara Samsung mengumumkan ini kayak kebalikan dari Apple.
Jadi kalau Apple, mereka bikin WWDC, mereka ngumumin iOS terbaru, baru software betanya keluar perlahan-lahan ya. Beta 1, beta 2, beta 3, sampai akhirnya ada final release. Nah Samsung, sebelum acara ini, versi beta One UI 5 itu udah beredar ya. Udah banyak yang coba, di YouTube juga videonya udah banyak. Dan baru mereka akhirnya ngumumin dalam acara. Jadi polanya agak kebalik gitu. And by the way, buat yang nanya kapan sih One UI terbaru ini bakal rilis? Kalau dari acara Samsung, katanya ini bakal mulai dirilis bulan ini ya, akhir bulan Oktober, dan dimulai lewat Samsung Galaxy S22 series. Jadi yang punya S22 siap-siap bakal kebagian ya, dia bilang akhir Oktober untuk rilisnya. Jadi ya karena dia bertahap, kemungkinan di Indonesia baru bakal dapet di awal November atau di pertengahan November untuk S22. Saya berharap sih Z Fold juga nggak telat dapetnya karena handphone baru ya, semoga bisa nyobain secepatnya. Apa aja yang baru di One UI yang 5 ini? Kalau kita lihat dari video-video yang udah beredar ya, banyak yang nyobain beta. Yang paling utama itu sebenarnya adalah ya bisa dilihat bagaimana ada perubahan icon sedikit ya. Jadi lebih oke sih kalau menurut saya, suka yang baru. Tapi kalau di acara SDC kemarin, tahu nggak apa yang di-highlight sama Samsung? Ya, Samsung nge-highlight soal lock screen. Coba tebak itu mirip siapa nge-highlight lock screen? Ya jadi di situ Samsung ngomongin tentang lock screen, bagaimana dikustomisasi segala macem. Ya menurut saya sih oke, cuman kayak kok sangat terlalu kebetulan gitu akhirnya Samsung ngomongin lock screen juga, padahal selama ini tuh bukan sesuatu yang penting tapi sekarang menjadi penting ya. Selain itu masih juga lock screen, di situ si Samsung mengumumkan tentang kehadiran Good Lock ya. Mungkin kalau buat pengguna Samsung yang selama ini sering ngoprek handphone ya, suka cari tahu gimana cara memaksimalkan handphone, nah saya yakin udah pada tahu Good Lock. Tapi buat yang belum tahu, Good Lock ini adalah aplikasi yang hanya tersedia di Samsung Store ya, Galaxy Store. Tapi itu juga nggak bisa sembarangan download ya. Jadi kalau kita pakai handphone Samsung ya, keluar Indonesia, kita pakai internet Indonesia, kita nyari Good Lock di Galaxy Store itu nggak bakal ketemu. Jadi syaratnya kita mesti pakai VPN. Seperti contoh di sini saya di S22 Ultra, saya pakai VPN ke Thailand dan saya bisa download Good Lock dengan segala macam fiturnya. Nah, Good Lock ini sendiri, walaupun namanya Good Lock ya, mungkin sebagai orang menginterpretasikannya sebagai lock screen, tapi sebenarnya fitur-fitur yang dalamnya itu nggak cuma soal lock screen doang, banyak banget yang bisa dikustomisasi. Itu menurut saya variannya banyak banget ya. Jadi seperti sekarang saya bisa tunjukin di sini. Jadi Good Lock itu ada terbagi atas Theme Park, ada Fantastic, ada Lockstar, Kiss Cafe, Navstar, segala macam. Ini listnya cukup panjang, dimana ini benar-benar untuk mengkustomisasi handphone Samsung ya. Sebenarnya lebih mirip-mirip kayak kustomisasi themes gitu, tapi ini ya lebih Samsung lah. Kayak contoh di sini ada Fantastic ya. Fantastic ini kita bisa mengubah kursor ketika kita menggunakan S Pen. Jadi bentuknya bisa kita ganti. Terus ketika kita pencet tombol S Pen, menunya akan tampil seperti apa, kita bisa ganti. Dari yang modern sampai kita mau pakai ala-ala Samsung Note yang lama, itu bisa semua di sini. Habis itu kalau misalnya kita ke bawahnya, mereka punya yang namanya Kiss Cafe. Nah, Kiss Cafe ini adalah kustomisasi untuk keyboard. Jadi kita bisa ganti keyboard, kita kasih efek di setiap pencetannya segala macam. Menurut saya ini juga menarik. Dan yang nggak ketinggalan ada yang namanya Lockstar ya. Lockstar ini seperti namanya, ini adalah kustomisasi untuk lock screen ya. Jadi kita bisa mengkustomisasi lock screen dari posisi, ikonnya segala macam. Ini bisa kita atur semua. Habis itu kalau kita lihat lagi ke bawah, di sini ada yang namanya Navstar ya. Ini adalah untuk kita mengkustomisasi navigation bar ya. Ini bisa dilihat, kalau dilihat lebih teliti, 3 tombol di bagian bawah saya itu nggak biasa, tapi udah saya ganti dengan gambar kucing. Nah ini berkat pakai Navstar. Nah di sini ada beberapa variasi lainnya, mulai dari yang buletan, pakai kotak, ada gambar keju sama kue, sampai gambar anjing, ini ada semua. Jadi ya bisa kita customize supaya nggak biasa-biasa aja. Habis itu, kalau kita ke bawah lagi, ada fitur yang namanya Home Up ya. Nah, Home Up ini kita bisa mengcustomize bagaimana home screen kita, bagaimana tampilan app drawer ya, mau dibikin vertikal atau horizontal scrollingnya. Bahkan kita bisa mengganti tampilan dari task manager, atau ya buat kita multitasking itu mau dibikin list ya, yang kayak biasa kiri ke kanan dengan ukurannya gede-gede, atau grid yang kecil-kecil, atau mau ditumpuk, mau vertikal, horizontal, itu bisa kita customize sendiri. Jadi experience pakai handphone Samsung itu bisa lebih beda. Itu ya untuk gambaran awal. Jadi kalau mungkin kamu pengen lihat saya ngomongin Good Lock lebih lanjut, coba tulis saja pada kolom komentar. Tapi intinya ini adalah kustomisasi yang tersedia di Good Lock.
Nah, karena Samsung ngomongin good lock di acara SDC kemarin, saya penasaran apakah semua fitur ini nanti bakal terintegrasi di One UI. Nah, itu yang menurut saya menarik. Kalau semua fitur ini dikasih, ya selengkap good lock yang saat ini tapi diintegrasikan di One UI, menurut saya itu akan sangat menarik. Karena satu, itu dia, kustomisasinya banyak banget, nggak cuma lock screen. Dan yang kedua, akhirnya akan jadi lebih banyak orang yang bisa ngakses. Karena untuk sekarang, ya kalau kita di Indonesia itu harus pakai VPN ya untuk bisa menggunakan good lock ini. Nggak semua orang bisa pakai. Jadi menurut saya kalau ini memang terjadi, ya itu bakal oke sih secara customize ya. Nah, di luar soal good lock ini, saya juga jadi berandai-andai dengan adanya pembaruan dari segi fitur lock screen saya, seperti yang diomongin Samsung di SDC kemarin. Bisa jadi nanti di Samsung Galaxy flagship yang akan datang, berarti S23 ya, S23, bisa jadi Samsung akan memperkenalkan always on display yang baru. Karena kalau kita melihat bagaimana Apple waktu di WWDC ya, pertama kali mereka ngomongin iOS 16, di situ mereka saat belum ada iPhone 14 ya, waktu itu ya belum ada 14 Pro, mereka udah ngomongin lock screen yang baru. Habis itu pas ada iPhone yang baru, mereka ngomongin always on display yang sangat berbeda dengan yang bisa kita lihat di Android sekarang. Jadi dengan Samsung mengedepankan omongan soal lock screen di SDC kemarin, bukan tidak mungkin nanti di handphone Samsung yang baru, yaitu dia lock screen beserta always on display bakal menjadi sesuatu yang baru juga. Ya kita lihat aja nanti, acaranya kan biasanya nanti bulan Februari ya, Februari, jadi masih ada waktu sekitar berapa bulan? Ini bulan Oktober, sekarang berarti November, Desember, Januari, Februari ya, sekitar 4 bulan untuk acara. Jadi nanti kita lihat aja gimana perkembangannya. So itu dia untuk omongan kali ini tentang SDC tadi. Kalau menurut saya sih, saya excited banget untuk nyobain One UI-nya nanti kalau udah rilis. Kebetulan saya udah menyiapkan ada S22 Ultra, ada S21 Ultra juga di sini, dan ada Z Fold. Nanti kita bakal coba lihat update-nya. Kita bakal lihat gimana perbedaan apa aja yang baru nanti kalau udah rilis. Ya, semoga Indonesia kebagiannya cepet di awal bulan mendatang. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Plus saya juga pengen tahu apa fitur yang menurut kalian menarik dari One UI terbaru. Jadi tuliskan aja pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.